keterpurukan ini levelnya orang tuh beda-beda. Nah, orang tuh perlu ngerti dulu dia sekarang ada di mana. Setelah itu dia mau kemana. Keterpurukan. Nah, ini juga sebuah proses yang nanti mungkin kalau teman-teman bisa selesaikan ini gitu ya, dalam kondisi terpuruk seperti apapun, kurang dari 7 hari teman-teman akan bisa lepas dari keterpurukan dan balik bukan di kondisi semula, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Oh, oke. Wah, ini kalau teman-teman nonton. Halo teman-teman kedamaian.id, kembali lagi masih bersama saya. Dan saya kembali lagi hadir di kedamaian.id channel ya, sama Mas Fadli. Lagi-lagi kali ini saya ingin banyak bertanya sama Mas Fadli ya, terkait tentang keterpurukan nih Mas Fadli ya. Sure, keterpurukan. Yes. Oke. So gini Mas Fadli, ada banyak ya di luaran sana itu teman-teman merasa terpuruk. Nah, baik terpuruk itu dari segi ekonomi mungkin ya, dari segi apalagi kesehatan, termasuk keterpurukan juga kan gitu. Dari segi mental mungkin, dan dari segi hubungan juga bisa jadi masuk keterpurukan gitu ya. Nah, hanya saja berarti kan keterpurukan ini kita ambil satu negatifnya ya. Negatifnya itu adalah terpuruk gitu ya. Oke. Yang mana kalau misalnya hal itu terjadi, keterpurukan ini terjadi sama kita, sama kita gitu ya, sama kita cenderung kita lebih bengong atau lebih banyak nambah emosi-emosi negatif, terus bertambah berkembang, entah tadinya cuma bengong doang, abis itu malah jadi stres, jadi marah mungkin ya, jadi sedih gitu ya. Oke, pertanyaannya ini adalah bagaimana caranya kita bisa bangkit dari keterpurukan tersebut? Nah, gitu dia. Oke, cara bangkit dari keterpurukan itu ya. Yes. Nah, ini ada beberapa proses ya. Ini juga supaya teman-teman pastikan nontonnya sampai akhir ya, karena ada beberapa puzzle nih kalau kita ngomongin tentang keterpurukan, Mas Teguh. Yes. Jadi keterpurukan ini levelnya orang tuh beda-beda. Nah, orang tuh perlu ngerti dulu dia sekarang ada di mana. Setelah itu dia mau kemana. Yang mana seringkali dalam kondisi terpuruk orang tuh lagi nggak pengen kemana-mana. Diam sendiri di rumah atau di kamar, di pojokan ya kan, sambil dengerin lagu-lagu melo. Iya, nyari suasana yang mendukung ya kan. Iya. Nyari pendapat yang mendukung, nyari teman yang mendukung, Betul. mendukung keterpurukan. benar. Yes. Jadi gini, keterpurukan. Nah, ini juga sebuah proses yang nanti mungkin kalau teman-teman bisa selesaikan ini gitu ya, dalam kondisi terpuruk seperti apapun, kurang dari 7 hari teman-teman akan bisa lepas dari keterpurukan dan balik bukan di kondisi semula, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Oh, oke. Wah, ini kalau teman-teman nonton beberapa kali gitu ya, saya ngobrol sama banyak teman-teman gitu ya. Contohnya misalnya ke Mbak Ayu kemarin gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa tuh dijadiin contoh di mana memang itu adalah kondisi yang definisinya terpuruk. Iya. Gitu kan, udah stres banget gitu kan, udah mau mengakhiri hidup kepikirannya, udah nggak tahu lagi mau ngapain, udah nggak ada lagi yang bisa segala dijual. macam keterpurukan sepertinya di sana ya kan gitu. Di sana gitu. Dan titik baliknya ya signifikan. Nah, mungkin apa yang terjadi secara detail prosesnya setelah itu saya ngobrol lagi gitu ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman nggak banyak tahu, nggak kebayang gitu ya, mungkin jadi seperti itu. Nah, sebetulnya teman-teman, di sini kita tuh ngajarin teman-teman semua untuk melakukan 2 hal. Nih, 2 hal utama yang penting untuk dilakukan dalam ya at least 7 hari ke depan lah. Kalau teman-teman memang dalam kondisi yang terpuruk nih ya. Jadi yang pertama, teman-teman perlu lepas dulu dari apapun yang berhubungan dengan keadaan terpuruk ini yang kita sebut sebagai mental block. Atau emosi negatif, atau dogma, atau samskara misalnya gitu kan, atau akar pahit gitu ya, apapun sebutannya, abundance block, mental block gitu ya, yang berhubungan dengan itu, yang mengganggu teman-teman semua, yang nahan diri kita. Ini mesti lepas dulu, step 1. Yes. Gitu. Step 2, baru kita mau kemana. Mau tumbuh ke arah mana, mau berlimpah seperti apa, definisi bangkit itu seperti apa sih buat teman-teman semua, sehingga kita paham ada di mana kita sekarang, mau kemana kita, baru kita bisa ngobrol mau lewat mana kan gitu dong. Kalau kita bikin maps kan titik A ke titik B gitu kan, kita tahu nih opsinya, oh yang sini 38 menit kan gitu ya, yang sini 42 menit kan gitu. Itu karena kita tahu di mana kita sekarang dan mau kemana. Halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa
ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live, teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini. Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu, dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Nah, banyak tantangan dari teman-teman yang memang keterpurukan gitu ya. Ini kondisinya dia nggak tahu lagi di mana, Mas Teguh. Gitu. Ini yang perlu di stop dulu. Lagi di mana dan tujuannya kemana juga masih belum tahu dia. Iya, itu kan, langkah kedua tujuannya kemana lebih panjang lagi gitu ya. Nah, teman-teman, di Kedamaian ID ini kita punya program yang kita sebut sebagai Tap into Your Peace. Yes. Dan cara tappingnya ini gratis, kita ajarin kemana-mana kok ya. Nanti mungkin saya bisa minta teman-teman masukin linknya ya di deskripsi atau di atas ini mungkin nanti bisa gitu ya. Tentang bagaimana teman-teman bisa pelajari apa itu Tap into Your Peace. Bentar, nah coba saya buka channel YouTube-nya. Judulnya udah agak lama itu saya ceritain ke teman-teman semua ya. Kedamaian ID di channel YouTube kita ngomongin tentang tapi di dia nih katamu nih. Ini cara tapping di Kedamaian ID. Itu judulnya di atas ya judulnya ya .2 Tap into Your Peace. Jadi bagaimana cara tapping itu kita bahas teman-teman. Nah, teman-teman pahamin itu dulu untuk bisa menyelesaikan langkah yang pertama. Gitu. Nah, kalau teman-teman lakukan ini dalam 1, 2, 3 hari ke depan, efeknya tuh akan langsung terjadi secara instan. Kebangkitannya akan terjadi kurang dari 7 hari, Mas Teguh. Gitu. Nah, setelah itu dilepas, baru kita mau menuju ke arah mana. Cuman, ajaibnya adalah gini. Ketika kita sedang dalam kondisi terpuruk, pasti kita kan memiliki emosi negatif ya. Entah itu sedih, kecewa, marah, dendam mungkin, sakit hati, bisa jadi kecewa, cemas gitu kan ya, tertekan, banyak banget emosi negatif yang mungkin ada. Mungkin teman-teman mengalami salah 1, salah 2, salah 3-nya gitu ya, bisa jadi ya. Mungkin gitu ya. Overthinking. Nah, itu kita sebut sebagai emosi negatif kalau di Kedamaian ID. Ininya mesti beres dulu, dan diberesinnya nggak nyampe 5 menit dengan teknik Tap into Your Peace. Jadi masalahnya jelas, spesifik nih gitu ya. Teman-teman terpuruk karena apa? Pastikan karena satu single problem gitu ya. Kalau misalnya ternyata enggak satu Mas, itu orang tua iya, pasangan iya, anak iya, tapi kita anggap masalah ini kehidupan lah gitu ya. Satu kan gitu ya. Dibungkus jadi satu dulu karena satu point of view nih, Anda lagi tertekan, terpuruk dari kondisi satu hal ini, satu hal besar ini yang sedang menimpa kan gitu. Nah, yang dirasain apa? Itu dulu. Setelah jelas masalahnya apa dan yang dirasa apa, baru pakai teknik yang tadi tuh, yang Tap into Your Peace tadi gitu ya. Pelajari nanti cara tappingnya yang udah kita sharing di channel YouTube ini. Teman-teman tinggal cari videonya aja. Nah, setelah itu baru kita bangkit dari keterpurukan dengan mempelajari abundance mentality dan manifestasi. Gitu. Nah, yang perlu saya tekankan adalah yang mungkin banyak teman-teman nggak tahu adalah gini, Mas Teguh. Ketika orang melepas emosi negatifnya, melepas abundance blocknya, tanpa banyak usaha dia bangkit. Wow. Tanpa banyak usaha, berkatnya mulai datang, rezekinya mulai datang. Jadi effortless seperti itu ya? Jadi effortless, betul. Gitu ya. Saya nggak bilang ini sama sekali no effort effortless gitu ya. At least teman-teman berusaha bangkit dengan tapping. Nah, ketika teman-teman sudah sadar, kesadaran ini makanya nih kuncinya nih, lulusnya nih karena sadar. Kan kalau nggak sadar kan kita masih kusut, masih nggak mau dibantu kan, nggak pengen ngapa-ngapain kan gitu ya. Ketika sekarang saya terpuruk, saya sadar, saya pengen bangkit. Nah, detik itu teman-teman akan langsung bisa mendapatkan pencerahan. At least teman-teman tapping dulu nih semua emosi negatifnya. Nah, emosi negatif itu tuh yang ngeblok energi kita keluar. Gitu. Ada yang namanya law of resonance. Wah, ini law of resonance tuh gini. Banyak di antara teman-teman saya yakin ngerti law of attraction gitu ya. Jadi law of attraction kan hukum menarik rezeki. Jadi magnet rezeki. Kita yang narik apa yang terjadi ke hidup kita kan teorinya begitu. Tapi satu langkah sebelum itu terjadi,
kita narik itu pakai energi. Energi itu dari dalam diri kita. Energi itu terpancar keluar, baru tarik. Jadi sebetulnya langkah yang pertama yang harus dipelajarin bukan law of attraction, tapi law of resonance. Resonannya dulu ya. Getarannya berarti. Yes, kita perlu bergetar dulu selaras dengan kebangkitan kita. Bisa nggak kita ngebayangin diri kita yang walaupun sekarang sedang terpuruk, ngebayangin diri kita yang sudah bangkit lagi, pede lagi, sukses lagi, bahkan mencapai lebih banyak dari hari ini. Kalau itu bisa dibayangkan, akan sebentar langsung beres. Gitu. Makanya kenapa tadi saya berani bilang 7 hari kok, nggak nyampe 7 hari harusnya udah ada keajaiban mulai terjadi. Gitu. Keterpurukan ini kan definisinya beda-beda buat setiap orang ya. Ada orang yang merasa masa gitu aja terpuruk gitu kan. Enggak, kayaknya normal itu mah lemah gitu kan. Tapi ada orang yang memang berat menurut dia dan dia ngalaminnya dengan berat gitu. Sakitnya beneran mas gitu kan, ya bener memang gitu. Betul. Beratnya ya terasa gitu. Nah nggak apa-apa, dilepas dengan tap into your peace. Habis itu baru teman-teman belajar cara mewujudkan impian gitu. Jadi 2 langkah ini doang sebetulnya. Oke, berarti uninstall dulu dengan tap into your peace ya. Kemudian untuk menuju tujuannya dengan manifestasi tadi ya. Dengan manifestasi. Nah, ini penting nih. Banyak orang salah, Mas Teguh. Salah cara bertanya. Nah. Dia pikir ketika dia terpuruk, solusinya itu udah ada di kepala dia dan kayaknya itu jalan satu-satunya. Jadi yang dia tanya, gimana cara dapetin duit cepet mas? Gimana cara dapat income mas? Saya terpuruk soalnya. I see. Gimana caranya ini terpuruk karena perusahaan saya bubar misalnya. Gimana cara dapetin tim? Wah kan gitu yang dengan terbaik. Cara dia pinginnya gitu kan. Gitu ya, betul. Nah teman-teman perlu ingat, stepnya nggak boleh loncat ke langkah kedua. Itu langkah kedua yang ditanya. Gimana caranya rezeki datang ke hidup kita kan? Nggak akan datang dengan lancar. Datang mungkin tapi susah banget. Kalau teman-teman tidak lakuin langkah yang pertama, mesti beresin emosi negatifnya dulu, gitu. Nah ini yang sering kali mungkin karena di video ya, Anda nggak bisa jawab saya juga kan, mic-nya punya saya. Biasanya ngeyel soalnya kalau dibilangin, enggak mas, yang butuh tuh duit, gitu kan. Kalau ada duit semuanya aman ya? Iya, belum tentu. Cobain aja gitu. Tapi ketika Andanya udah bener-bener bisa melepas emosi negatifnya, money flow tuh lancar-lancar aja, gitu. Nah ini sesuatu yang bertahun-tahun saya hadapin dari orang-orang yang memang bukan proses terapinya yang lama, tapi membangun raportnya Mas Teguh. Membangun kecocokannya supaya kita ngobrol di halaman yang sama bahwa saya tuh terapi dirimu itu bukan untuk supaya menghambat dirimu jadi 2 langkah 3 langkah menuju sukses, enggak gitu. Tapi ini langkah tercepat. Kalau dirimu pengen, udah mas ajarin aja lah caranya meditasi narik duit gimana. Ya kalaupun dirimu tahu caranya, nggak ada gunanya. Nanti akan ada self sabotase tadi dari yang pertama tadi, bener. Betul. Gitu. Karena ada yang pertamanya belum hilang, tadi ya emosi negatifnya, mental blocknya belum hilang, sabotase yang terjadi, bubar lagi. Gitu. Itu dia mungkin ya. Ya masih kita bicara tentang keterpurukan tadi. Ada mungkin banyak juga orang-orang ini, teman-teman ya, yang masih mempertahankan keterpurukan tersebut, nggak mau sembuh. Kayaknya ini enak deh. Contoh gini misalnya. Contoh misalnya entah itu putus mungkin ya kan. Putus cinta gitu ya kan biasanya. Masa aku maafin sih? Ketahuan selingkuh misalnya kayak gitu ya. Masa aku maafin orang tersebut gitu kan. Udah jelas-jelas dia ketahuan dari data semuanya sudah ada faktanya gitu. Tapi aku gak mau memaafkan dia. Aku akan terus seperti ini gitu ya kan. Akan terus terpuruk dengan keadaan seperti itu. Nah kalau misalnya orang ini gak mau sembuh berarti ya nggak bisa untuk maju ke tahap keduanya kan gitu. Nggak bisa. Nah gini, biasanya tapi alasannya selalu benar. Alasannya tujuannya selalu baik. Jadi teman-teman perlu pahamin satu teori ya di dalam hipnoterapi yang namanya secondary gain. Secondary gain itu adalah manfaat selanjutnya dari kesusahan atau kesulitan. Jadi contoh misalnya gini Mas Teguh, saya pernah terapi satu orang mbak-mbak gitu ya, seorang istri dari suaminya dia gitu, dan dia terapi itu untuk ngilangin, sorry ya teman-teman kalau teman-teman juga punya, mungkin akan tidak nyaman, dia fobia kecoa. Nah, karena fobia ini, dia datang ke saya kan gitu ya, mas tolong dong disembuhin, aku sangat terganggu soalnya di komplek perumahan dia itu dia pasti ngelalui jalan yang memang ada
saluran air yang selalu Gorong-gorong. keluar hewan Iya, itu, gorong-gorong gitu. gitu ya. Gorong-gorong kayak gitu, dan itu kadang-kadang nyampe tuh ke depan rumah dia, Oke. gitu-gitu ya. Terganggu, kadang-kadang masuk lewat pintu depan. Nah ini gimana ya? Iya, iya, iya. Gitu. Kita sih udah ngehubungin pest control kan untuk beresin ini gitu-gitu. Tapi kalau pas balik lagi Mas, saya tuh malu sama orang. Saya tuh aduh histerisnya tuh bisa kayak bikin malu. Nggak bisa nahan diri untuk teriak saya gitu. Sampai bikin anak saya ketakutan. Gitu. Kan kasihan gimana ya anak saya. Oke. Di terapi dong. Beberapa menit beres dong gitu ya. Selesai itu seminggu kemudian nelpon lagi. Mas, takutnya muncul lagi. Saya bilang, nggak mungkin Mbak. Aku udah terapi ribuan orang, gak ada yang gagal. Gitu. Ini tuh permanen dan selama ini baik-baik aja. Coba, apa yang terjadi ceritain. Singkat cerita kita ketemu lagi sesi kedua, tapi bukan terapi untuk ngilangin fobianya lagi. Saya tanya, apa yang hilang ketika dirimu hilang fobia itu? Bingung kan dia, enggak sih Mas, kayaknya nggak ada apa-apa. Coba dipikir-pikir lagi, ada nggak? Kan kemarin kita bahas kerugian kalau misalnya ini tetap ada, keuntungan kalau ini lepas, beres nih. Sekarang saya balik pertanyaannya, ada nggak keuntungan yang dirimu dapat kalau ini tetap ada? Atau kerugian yang dirimu dapat kalau ini hilang? Kalau ini hilang. Karena ini yang balikin pasti. Betul. Gitu. Kebayang ya? Dapat ya rumusnya ya. Langsung ya. Iyalah. Keren juga. Iyalah, 1.000 orang lu ketemu sama 1.000 orang. Iya. Nah, dia bilang gini, dia mikir terus, aku ingat Mas, hari pertama aku pulang dari sana, begitu aku beres tidak fobia, aku cerita sama suamiku, semangat kan dia excited, Mas aku nggak lagi takut sama hewan itu, gitu. Masa gitu, bener, aku ngebayangin nih, tuh nggak kerasa apa-apa, biasanya merem ngebayangin aja langsung takut deg-degan. Oke, tak cariin ya, gitu kan soalnya. Dicariin sama suaminya, dapet, dicobain dari jauh, bener, enggak bener, sampai deket, enggak, wah sembuh bener, aman. Aku ingat Mas itu sembuh. Sejak hari itu, suamiku pulang telat. Oke, bentar. Biasanya, kenapa dia pulang cepet? Biasanya dia pulang cepet karena dia khawatir di halaman depan rumah ada kecoa, aku nggak bisa keluar. Jadi dia selalu pulang untuk sapuin halaman rumahnya dia. Habis itu dia selalu peluk saya. Nggak apa-apa, kecoanya udah nggak ada kok, bersih, aku sayang kamu. Sejak dia sembuh, pelukan itu tidak terjadi. Hilang jadinya ya? Iya. Ada yang namanya secondary gain. Yes. Begitu udah hari ketiga, hari yang keempat, hari kelima, gerahkan dia kan, dia mulai mana pelukan itu kan gitu mungkin ini, ya. Gitu. Apa ya, aku nggak takut kecoa nih, gitu kan. Begitu dia mulai looping di kepalanya sampai mikir apa yang bikin suamiku cepet pulang ya. Aku takut berarti. Begitu ada kecoa lagi, Mas, aku takut lagi nih kayaknya. Pulang cepet dong, gitu. Balik lagi, gitu. Nah ini saya bilang ini bukan balik lagi, Mbak. Ini kasus baru namanya. Harus dikomunikasikan dong sama suaminya gitu. Dibilang aja kan, tinggal ngomong kan, aku suka loh kamu peluk tiap sore, gitu. Nggak perlu ada kecoa juga. Nah, iya juga. Teman-teman kebayang ya. Nah, apa yang terjadi sama banyak orang? Dia punya yang disebut sebagai secondary gain ketika terpuruk, Mas Teguh. Ketika terpuruk, ada orang lain yang lebih perhatian. Ketika terpuruk, ada bantuan tanpa pamrih dari orang lain yang tiba-tiba datang. Ketika terpuruk, tiba-tiba ada yang mendengar yang selama ini mungkin gak peduli. Jadi ketika lu bangkit dong, dalam hatinya dia, iya gue mau tapi susah. Tapi di bawah sadarnya sebetulnya bilang, enak aja. Gue udah dapetin kebaikan-kebaikan ini masa dilepas. Iya. Ini namanya secondary gain. Langsung kejawab ini ya teman-teman ya. Oke, berarti teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman atau ada saudara atau family ya gitu, yang putus cinta ternyata belum move on ya, gamon ya kata orang. Gamon, ya. Belum move on gitu ya. Berarti dalam tidak move on-nya itu berarti ada seseorang mungkin yang peduli sama dia gitu ya. Gitu. Jadi ada sesuatu yang membahagiakan dia. Yang perlu disadari sama teman-teman adalah udah ngerti nih teori tentang secondary gain. Tinggal dicek ke diri teman-teman sendiri. Ada nggak ya kemungkinan yang tadi Mas Fadli bilang yang ada di diri saya? Kalau iya, perlu di framing ulang.
perlu di framing itu gimana ya? Perlu di reframe, perlu melihat dari frame yang berbeda. Tadinya dengan seperti ini menurut Anda baik, kita tahu ini ada kekurangannya. Yang kita perlu tahu ada pilihan lain. Ini tetap bisa dapat walaupun terpuruknya hilang. Walaupun kita bangkit, tetap kok kita bisa dapetin kasih sayang orang lain, dapetin perhatian orang lain, dapetin rasa peduli dari orang lain. Nah ini nih yang teman-teman tinggal komunikasikan aja sama orang-orang terdekat kok. Gitu, aku tuh suka loh kamu perhatiin, aku suka kamu bilang sayang, aku suka kamu peluk, nggak perlu nunggu aku terpuruk gitu. Nah, kalau teman-teman udah bisa melakukan itu, lebih gampang bangkitnya, gitu. Oke, Mas Fadli, berarti kan tadi sudah dapetin tahap pertama adalah tap into your pace. Yes, tap into your pace gitu ya, di tapping, dihilangin mental blocknya. Yang kedua baru teman-teman bangkit dari keterpurukan lebih cepat dengan program-program membangun diri kayak abundance mentality, kayak workshop kita yang tap into your pace itu isinya abundance mentality Mas Teguh. Atau kayak kita punya program kelas manifestasi namanya. Gitu. Itu dua-duanya sangat berbeda tipenya, tetapi kalau teman-teman mau ambil dua-duanya urutannya tuh yang workshop dulu baru manifestasi dulu. Karena ini beda. Barang ini beda. Kalau workshop ini berarti tadi ya tap into your pace ini tadi ya. Workshop itu di awal kita bahas tentang tap into your pace tapi lebih dalam tentang rezeki. Tentang mental block yang kita bahas itu tentang abundance block. Gitu. Kayak fobia tadi kita nggak bahas. Law of resonance berarti dari sini ya. Law of resonance dari workshop ini, dari workshop tap into your pace, tentang bagaimana teman-teman bisa menentukan tujuan, membangun impian, teman-teman menuju kemana gitu. Apa tujuan teman-teman yang terbesar itu semuanya digali dan muncul jadi bangun raksasa dalam dirinya kalau ikutan ini workshop tap into your pace. Nah, manifestasi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang ketemu di sini tadi. Nah, itu dia Mas Fadli yang mau saya tanyain ya tentang manifestasinya ini gitu ya kan. Oke.